Hey, what's up? Welcome back to my channel. Sebelum menyaksikan video pembelajaran, klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, minggu ini kita bertemu kembali dengan pelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi, atau yang lebih sering kita kenal dengan pelajaran TIK. Anak-anak semua jangan lupa jaga kesehatan dan sarapan pagi. Dan juga jangan lupa menggunakan seragam sekolah sebelum belajar. Anak-anak, alangkah lebih baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai perangkat lunak menggambar, yaitu kita akan mengenal jendela paint. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari cara menggunakan komputer yang baik dan cara menjaga agar kita tetap selamat dalam menggunakan komputer. Cara duduknya, cara mengatur pencahayaan komputer, dan sebagainya. Nah, sekarang kita sudah memasuki mengenal perangkat lunak menggambar. Artinya kita akan belajar menggambar menggunakan komputer. Nah, anak-anak semuanya, perangkat lunak menggambar digunakan untuk membuat, merubah, dan mengolah gambar. Diingat-ingat ya, perangkat lunak menggambar digunakan untuk membuat, merubah, dan mengolah gambar. Nah, ada beberapa macam perangkat lunak menggambar. Biasanya yang sering digunakan yaitu CorelDRAW, Paint, Adobe Photoshop, dan Drawing. Perangkat lunak menggambar yang akan dibahas pada materi ini adalah program Paint ya. Walaupun banyak perangkat lunak menggambar, kita akan fokus pada program Paint. Nah, ini adalah logo dari program Paint. Dan ini CorelDRAW. Dan ini Adobe Photoshop. Jadi, ini contoh-contoh aplikasi pengolah gambar untuk membuat, merubah, dan mengolah gambar. Nah, tapi kali ini kita akan fokus pada satu aplikasi ini. Ini namanya aplikasi Paint. Oke? Ya, mengenal jendela Paint. Nah, ternyata jendela Paint ini ketika kita buka seperti ini. Ya, ini Paint tipe yang masih lama. Karena kita menggunakan komputer di sekolah masih Pentium yang lama. Tampilannya pun seperti ini. Oke. Nah, yang pertama, Untitled Paint. Di sini ada keterangannya Untitled Paint. Dia disebut sebagai baris judul. Nah, nanti ketika kita save gambar yang kita buat, kita simpan, nanti tertera namanya. Di sini bisa dirubah, misalnya gambar bunga, diganti namanya gambar bunga. Nah, di sini nanti akan berubah menjadi gambar bunga namanya. Selanjutnya, baris menu. Ya, ini file, edit, view, image, colors, help. Ini termasuk baris menu, berisi menu-menu yang ingin kita pilih. Selanjutnya, ikon ukuran. Ya, di sini ada 3 kotak. Ada yang kecil, kotak, ada yang silang. Di sini ikon ukuran, nanti kita jelaskan. Selanjutnya, color box. Ini yang warna-warna ini adalah kotak warna atau color box. Selanjutnya, di sini ada menu-menu
ketika kita ingin menggambar, misalnya kita ingin menggambar garis atau ingin menggambar bentuk kotak atau lingkaran, di sini tersedia. Ada juga ingin menghapus, di sini tersedia ya di menu atau namanya fungsi toolbox. Dan ini namanya scroll bar vertikal. Scroll bar vertikal ini untuk menggerakkan ke atas dan ke bawah. Selanjutnya scroll bar horizontal untuk menggeser ke arah kanan dan ke kiri. Ya, selanjutnya kita mengetahui fungsinya. Baris judul atau title bar digunakan untuk menampilkan nama file dan nama program yang sedang aktif. Ya, tadi yang tertera di pojok ya nak ya, yaitu namanya baris judul atau title bar. Fungsinya untuk menampilkan nama file dan nama program yang sedang aktif. Tadi contohnya misalnya kita membuat gambar bunga, kita save namanya gambar bunga, berarti nanti muncul di pojok ini, berarti itu sedang aktif, seperti itu. Selanjutnya baris menu atau menu bar berisi menu-menu dalam menggunakan Paint tersusun ke bawah secara penuh. Ya, jadi menunya tadi itu ada file, ada edit, ada view, dan ada help, dan seterusnya. Jadi itu berisi menu-menu untuk menggunakan Paint. Nah, ketika kita klik menu tersebut akan tersusun ke bawah secara penuh. Nah, pilihannya di dalamnya banyak sekali. Selanjutnya ikon ukuran. Ya, ikon ukuran yang tadi ada di pojok ya nak ya, terdiri dari 3 macam ikon. Ada minimize, restore, dan close. Ya, benar kan? Terdiri ada 3 macam ikon kan tadi. Minimize, restore, dan close. Yang pertama minimize, untuk memperkecil dan memperbesar jendela Paint. Ya, dia yang tadi di paling pinggir itu nak, itu namanya minimize, untuk memperkecil dan memperbesar jendela Paint. Jadi ketika kita menekan kecil, nanti jendelanya menjadi kecil, tampilannya misalnya separuh aja gitu, kotaknya nggak full kayak gini, nggak full screen, jadi bisa diperkecil. Dan kalau kita klik memperbesar berarti full screen, penuh layarnya semuanya dengan tampilan Paint. Selanjutnya restore, mengembalikan jendela Paint ke tampilan semulanya. Iya, ketika kita mengklik restore bisa kembali ke Windows atau juga kembali ke aplikasi Paint tersebut. Dan selanjutnya close, untuk menutup atau keluar dari program Paint. Ya anak-anak, ketika kalian belum sempat menyimpan gambar kalian mengklik close, jangan lupa untuk menyimpannya, karena kalau kalian tidak menyimpannya, gambar kalian tidak akan tersimpan, akan hilang. Dan selanjutnya toolbox atau kotak peralatan berisi ikon yang digunakan membuat gambar. Ya, toolbox tadi di sini yang di pinggir ya, di pinggir kiri Ibu Guru sudah beritahu kalau toolbox untuk membuat kotak, membuat lingkaran, garis, bisa menghapus juga. Nah, itu kotak toolbox yang tadi di pinggir sebelah kiri ya. Nanti kalian bisa putar ulang lagi videonya, dilihat lagi tampilan jendela Paint kayak gimana, nanti diingat-ingat kembali dan lihat fungsinya juga. Selanjutnya color box atau kotak warna, untuk memberi warna pada garis, teks maupun gambar ya. Jadi color box ini untuk mewarnai bisa gambar, garis maupun teks. Selanjutnya scroll bar horizontal dan scroll bar vertikal, untuk menggeser tampilan layar ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Tadi itu ya yang di bawah scroll bar, dan yang vertikalnya yang tadi di pinggir sini. Oke? Ya, anak-anak semuanya, pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi minggu ini Bu Guru cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian.
Kurang lebihnya, Bu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.